Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Mitra Muslim di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Bareng saya Rega Satria, saya Dani Rahmati, dan saya Muhammad Septian yang alhamdulillah kembali hadir membersamai Anda di malam Ahadnya teman-teman Singgelilah maupun juga Mitra Muslim dimanapun Anda berada. Terutama juga anak-anak muda, insya Allah banyak inspirasi, banyak ilmu yang manfaat gitu ya di hari ini yang tentunya Mitra Muslim kalau biasanya berkaitan dengan pranikah gitu ya untuk Mas Dani ataupun juga yang masih jomblo, tapi kita juga memikirkan berkaitan dengan karir, memikirkan berkaitan dengan bisnis dan lain sebagainya yang berkaitan dengan anak muda gitu ya. Yang hari ini spesial kita hadirkan narasumber, ini beliau juga sahabat dekatnya Dani ya. Iya. Dulu Pernah tidur bareng Dani? pernah kan satu pesantren. Nah, iya, maksudnya kan gitu. Satu asrama. Oh iya, benar. Bukan satu ruang ya. Bukan satu kasur ya. tempat tidur ya, spring bed bukan. Ya, siapakah dia? Langsung saja kita sapa. Purbaya. Purbaya. Sebenarnya Ahmad Gofar Purbaya. Kita kira Gofar Hilman. Oh, bukan. Gofar Purbaya. 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 Saya jadi ingat sama terminal ya. Purabaya. Purabaya, hilang aja. Assalamualaikum Mas Gofar. Waalaikumsalam Mas Raga. Gimana kabarnya Mas Gofar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini beneran ya temannya Dani? Teman. Sejak Iya, di pesantren? satu organisasi. Satu organisasi, Satu sekolah. sekolah sejak Alia di Madrasah Alia Bilingual. Oke. Jadi Pak Ketua Pondok ini. Oh, Coba pakai bahasa Inggris, bahasa Arab Kebetulan. bisa. Bisa semua ya. Coba nih. Bisa. Hafal dari Mahfud. Apal. Oh, yang ngajar mufradat itu. Guys dulu dong. Oh, ya Allah. Oke, alhamdulillah. Tapi kalau kan teman-teman ya biasanya kan barengan ya. Yang kalau biasanya nikah kan biasanya barengan. Ini sudah nikah, Mas? Alhamdulillah Sudah. Terus sudah punya anak, Mas? Alhamdulillah sudah punya. Alhamdulillah. Berapa Mas? 2 jalan ini. Insya Allah. OTW 2. OTW 2. Septian berapa? Loh, saya mau tanya kamu. Sebelum ke aku. Sebelum kita break. Pinter dia. Oke, kita nanti akan bicara ya berkaitan dengan kalau kita kalau tadi sedikit dikenalkan oleh Mas Gofar, ini juga teman saya di Ekonomi Syariah UINSA ya, di Magister. Kemudian juga beliau ini terkenal sebagai pembisnis, tapi juga bicara itu juga beliau pernah berkarir juga berkaitan dengan ngajar gitu ya di dosen. Tapi sebagai pemuda terkadang kan bingung ya. Nanti ke arahnya kita akan bicara ke sana antara memilih berkaitan dengan karir atau kita memilih kewirausaha. Tentu banyak sekali tantangannya. Tapi sebelum ke sana biasanya ada challenge dulu yang sudah disiapkan oleh Ice breaking gitu ya oleh Apa ice Mas breaking? Dani. Ayo Dan. Sini aja, kemarin kan kita ice breakingnya beberapa lagu ya, dari mulai dangdut, kemudian Jawa, bahasa Arab kemarin juga pernah. Sekarang coba kita lagu-lagu nasional. Khusus lagu nasional. Aku dulu ya, kan aku ya komoditi. Ya apa cara mainnya? Ya kayak kata terakhir itu nanti kamu lanjutkan. Harus Pokoknya lagu- harus koridor lagu nasional. Lagu daerah, lagu nasional gitu. Oke. Berarti ya wis enggak apa-apa, wis coba aja. Ya coba. Dan yang salah. Bahasa Jawa pun juga nggak Jalannya ke masalah. sana. Ke kanan lah. Loh, Ke sana. sini sebagai muslim kan ke kanan. Jarumja. Di sini. Dari sini loh sebenarnya. Ya kiri kau. Iya, Iya gini dulu. Jarum jam. Aku juga neng. Aku dulu ya. Jangan angel sih. Gampang ini. Kita mulai dari bahasa Jawa. Lagu-lagu daerah boleh. Oh, campur sari boleh. Boleh. Oh, siap. Suwe ora jamu godong. Dong. Ya enak yuk dicarikan yang telo. Lo. ya, mau ya enak tuh telo. Kesulitan nasional. Nasional. Tambahin. Nasional. Iya wis dicarikan sing setidaknya iku
memudahkan gitu loh. Ya gak iso lah. Kok kon menyulitkan aku. Saya akan mengusahakan memudahkan. Kan semuanya. Karena kan nasional ya. karena kalau kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah kita akan dimudahkan. Gitu. Bener sih. Ayo. Nasional Ya. Yakin. Ya bismillah. Ya wis ya. Sing muda-muda ya. Ya, berhenti nih maksudnya dicarikan sing penak. Diambil Kata-kata satu yang kata umum. terakhir atau potongan kata ya gak apa-apa. Enggak masalah, pokoknya bebas ya. Ya, dicarikan setidaknya temennya bisa. Iya. Bangun pemuda-pemudi. Kuali, pemuda-pemuda. Iya sih. Pemuda-pemudi. Oh iya. Belum lanjut ya. Gua bangun pemudi-pemuda Indonesia. Indonesianya Kan, itu. Indonesia. Udah kan? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Berdiri padamu. Oh, Berdiri atau diri. Aku berdiri gak apa-apa ya dua kata Ya terakhir. bebas. Ada berdiri nih. apa lagu nasional? Berdirilah. Wes mentok iki, Pak. Wes mentok. Sampai karep. Berdiri pacul-cul. Gundul. Gondol. Nyoba ngelawan. Apa berarti? Sembarang. Mahfudo. Mau kata mutiara, Kata mutiara Mahfudot ya. Mahfudo. kan. Ada satu Mahfudot itu biasanya dibuat untuk apa ya, orang yang suka debat biasanya. Jadi ada sebuah Mahfudot yang bunyinya tarkul jawabi alal jahili jawabun. Jadi ketika Dani mungkin yang sering ditanyai orang-orang kapan nikah, kapan kadang pertanyaan nggak logis, sering memojokkan, wis pakai itu tarkul jawabi alal jahili jawabun, yang artinya tidak menjawab pertanyaan orang bodoh itu adalah jawaban. Duh, berarti yang tanya orang bodoh. Ya itu pertanyaannya yang bodoh. Iya. Daripada ele-elan gitu kan. Daripada nggak ada titik temu. Luar biasa. Lebih baik dia. Oke, Aku lanjut. Tanah air ku tidak kulupakan. Lupakan aku. Jadi kok Lupakan. nasional. Nasional lupakan. Udah dilupakan lah. Karena aku kembali. Itu lagu nasional. Topik itu. Lupakan. Mending Mahfud tahu dari mana? Iya. Mahfudo aja. Aku mending motonya Winsa. Oh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya nasi dimakan oleh manusia. Sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Dimanapun berada, pada siapapun lah hitungannya. Tidak memandang besar kecil siapa orangnya, dari mana orangnya, suku, budaya, agama. Jadi kita kalau bisa menjadi manusia yang bermanfaat ya itu salah satu tujuan Islam. Oke. Kalau ini agak sulit gak apa Mas. Karena melatih kan. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Orasi lah. Harusnya ada itu merdeka. Merdeka ada ini merdeka. Merdeka mana, Pak? Oh no, Pasti. Merdeka.
Merdekalah. Koyok ragam sing berdirilah. Merdeka. Berdirilah. Wes aku nyerah. Aku tebak-tebakan. Ikan. Sayur apa yang dilarang polisi? Sayur apa yang dilarang polisi? Dilarang memakannya atau dilarang apa? Pokoknya dilarang polisi sayur itu ada. Ngerti gak? Gamis. Kata. Lalapan liar. Oh, balapan dia. Kering. Sayur. Mikir aduh. Sayurnya lagu daerah Surabaya. Bebasan campur sari. Daerah kan. Ayo mlaku nang tunjungan. Masa enek itu. Tunjungan lah. Ono lho Rasa. Ono serius. Tunjungan. Berhenti nih kata kerja ngono. Tunjungan. Ojo nek kata benda. Itu kan kata benda. Tambahin. Tunjungan. Tambahin di Wis lanjutno wis gak apa-apa. Nah, Rek. Wis nyerah. Cerai gak apa. Wih pasti orang pinter nggak puisi. Wis tebak-tebakan wis bisa. Mau kan apa? Makanan yuk. Ya lalapan liar. Makanan kan pasti kan dibuatkan ada nama-namanya. Makanan ini ketika disebut namanya dia selalu menolak. Makanan ya selalu ketika disebut namanya selalu menolak. Apa? Molen. Bukan. Molen. Nah, bukan. Undi-undi. Salah. Kita kasih clue ya. Makanan ini berupa nasi. Nasi kan macam-macam. Jagung. Bukan. Nasi jagung. Apa hubungannya? Disebut namanya dia selalu menolak. Nasi moh. Salah. Nasi mandi. Salah. Wis, Nasi tumpeng. Siapa ya? Daripada kesuwen. Pasti kan hubungannya iki. Oh, no hubungannya. Ada hubungannya serius. Karena itu namanya dijadikan itu, selalu menolak. Namanya adalah nasi uduk. Nasi kamu, uduk, nasi, uduk. Kita akan bahas dulu. Kalau ini sudah cair ya, lebih dari cair kayaknya. Oke, Mas Gofar dulu kan pernah juga ngajar gitu ya. Nah, mungkin ini juga menjadi perhatian anak muda kalau diharuskan memilih antara karir atau bisnis. Awalnya dulu karir dulu atau bisnis dulu, Mas? Awalnya dulu itu memang dua-duanya sih. Dua-duanya? Ya, selama kuliah itu saya jalani kurang lebih 4 profesi. Profesi pertama bisnis, kedua sebagai tilmid ya, murid, terus yang ketiga sebagai pengajar juga, dan itu ngajar di sekolah. Mulai dari TPQ pernah, sekolah juga pernah, kemudian privat juga pernah. Nah, sama yang terakhir itu sebagai apa ya istilahnya, anak yang sebagai profesi anak yang membantu usahanya orang tua lah itu. Jadi mulai dari pagi sampai malam full jadwalnya. Jadi memang ya sebenarnya bukan apa ya istilahnya, bukan pilihan bisa atau enggak jalannya atau gimana, itu sebenarnya ya hanya ngalir aja sih. Kalau penolakan kok ribet, kok banyak yang harus dijalani, memang berat hitungannya. Saya jalani sendiri juga memang ya ada sisi capeknya juga ada, kemudian sisi letihnya, kadang kala ya pengen main sama teman-teman ya ada. Cuma dari situ akhirnya menemukan kenikmatan tersendiri. Jadi menemukan sensasi tersendiri tatkala teman-teman semasa kuliah atau semasa sebaya saya itu yang biasanya itu inginnya refreshing ke pantai, dolan ke gunung atau have fun sama yang lainnya. Justru saya mencoba untuk menikmati have fun dengan murid, have fun dengan relasi atau mitra bisnis, kemudian
have fun dengan prestasi atau apa ya istilahnya pendapatan yang diraih gitu loh. Jadi itu menjadi kenikmatan, berkenalan dengan banyak orang, memahami orang si A si B, bertemu dengan customer A B C, itu menjadi sebuah refreshing tersendiri saat itu kayak gitu. Dulu ngajar itu pas masih kuliah S1. Masih kuliah S1. Sampai sekarang masih lanjut ngajar atau fokus? Kalau sekarang sudah benar-benar fokus di dunia bisnis. Jadi, kenapa? Karena bisnis lebih menguntungkan. Kalau dikata lebih menguntungkan, memang bisnis kalau kita bisa jalankan bisnisnya memang menguntungkan dibandingkan kita menjadi seorang guru atau menjadi kerja di instansi dengannya. Tapi sebenarnya kalau melihat potensi guru-guru yang lainnya atau sebagai dosen atau apa, itu justru sebenarnya juga istilahnya menguntungkan juga sih sebenarnya kalau mau istilahnya totalitas. Jadi saya sendiri memilih seperti itu karena saya punya prinsip kerja apapun, profesi apapun, kalau tidak totalitas ya nggak jadi apa-apa. Jadi gitu. Jadi seorang penekun dunia akademisi nih ya. Kalau kita totalitas di dunia akademisi, kita kan kalau fokus concern satu akademik ya kan, entah ekonomi syariah, entah jurusan sejarah, fikih atau perbandingan agama dan sebagainya, kita bisa nih sampai profesor ya kan. Tapi kalau nggak concern, nggak fokus, nggak totalitas ya mungkin hanya sebatas jadi sarjana ya kan. Atau setelah lulus sarjana kerja ya. Nah, kalau kita fokus ya bisa untuk mengembangkan apa aja. Jadi profesi apapun, kerjaan apapun, kalau fokus totalitas ya jadi bagus. Berarti sekarang yang dipilih fokusnya ke bisnis. Fokusnya ke bisnis. Kalau boleh tahu perjalanan bisnisnya dari awal, mulai bisnis itu kapan, tahun Pas berapa? kuliah tadi, terutama. Pas kuliah tadi kan, nah itu bisnis apa? Terus pernah ganti bisnis ini itu atau gimana? Kalau bisnis itu sebenarnya sudah saya jalani dengan rekanan pesantren sendiri, Mas Dani, selama di pondok. Itu kita sudah dilatih kayak menjadi pengurus itu loh, yang kita jualan ketika kopi, makruna juga, kopi juga, bahwa juga. Jadi pas ada wali santri datang, ya kan, yang namanya pengurus kan, istilahnya kalau kita mau menambah pendapatan organisasi, ya kan, kita harus mikir dong kan gitu. Akhirnya kita jalankan sistem kayak gitu. Kita jualan yaitu tadi kopi, makruna, terus kemudian mie itu tadi, terus buku, ya kan, kita juga jualan buku waktu itu, sehingga membentuk insting kita terlatih dari sejak di pesantren. Jadi setelah lulus dari pesantren terbawa nih di dunia perkuliahan. Di dunia perkuliahan waktu itu pertama kali yang saya jalani adalah jualan agar-agar sama coklat. Di kampus itu. Di kampus. Bikin sendiri. Sampai orang tua saya itu heran. Orang tua ngarahkan tinggi-tinggi di perguruan tinggi, tapi milihnya kok jualan coklat sama agar-agar. Istilahnya kan namanya orang tua kan kurang gengsi dong kalau jualan kayak gitu ya. Tapi bagi saya itu hal yang bisa saya lakukan, mudah saya lakukan, dan saya have fun melakukannya. Karena punya prinsip bahwa kalau segala sesuatu dilakukan dengan suka hati, terus senang, kemudian tidak memberatkan lah hitungannya, itu bisa menjadi hasil yang bagus. Dan ini dipakai oleh mutu-mutu pebisnis besar, apapun kerjaannya. Kalau kita lakukan dengan totalitas tanpa ada tekanan, bisa jadi bagus. Dan itu terbukti banget. Jadi tidak ada kata malu di dalam perjalanan saya bisnis. Meskipun saya dikenal menjadi organisator di kampus, dikenal menjadi istilah akademis yang kedua lah hitungannya. Isu sobai perpustakaan, awan diskusi, masuk kuliah penggawean debat, diskusi dan sebagainya. Tapi di lain sisi datang ke kampus saya bawa istilahnya itu agar-agar tadi. Agar-agar yang ada di box itu. Terus awalnya saya tak jajakan di kelas sendiri awalnya, kelas sendiri. Lah berhubung satu kelas saya itu kelas ekonomi syariah itu anak kelas A yang notabene itu banyak berkecimpung di dunia organisator, akhirnya nyebar. Dari situ mereka nyoba untuk untuk masarkan gitu kan.
karena melihat kok enak, garapanmu kok enak Far, kok masakannya agar-agarmu kok enak, coklatmu juga unik, variatif waktu itu. Jadi kebanyakan orang kalau jual coklat ya satu warna, kalau saya 3 sampai 5 warna gitu loh. Jadi kalau Doraemon ya hampir kayak mirip Doraemon dan itu bisa dimakan gitu loh. Pikirnya orang wah apa ini mainan bikin sendiri. Kreatif ya. Ya karena memang itu yang bisa, karena hal yang mudah karena belajarnya hanya dari apa istilahnya ya internet aja sih ya karena sering lihat-lihat di internet, kemudian kok cara buatnya mudah dan di rumah juga ada freezer sehingga ya udah manfaatkan yang potensi yang ada kayak gitu. Nah, setelah itu nyebarlah dari kelas semua itu, akhirnya masing-masing setiap datang pagi ke sekolah itu masing-masing teman perwakilan kelas itu datang ke kelas saya untuk ngambili. Ngambil akhirnya jadi kalau bahasa sekarang kerennya itu franchise. Mitra, wararaba. Itu dari situ akhirnya ngembang, ada tawaran lagi dari teman organisasi lainnya, lihat potensi saya kok banyak yang bantu nih di bisnisnya. Ditawarilah namanya pulsa waktu itu, bisnis pulsa. Akhirnya dari teman-teman yang ngambil, saya tawari bisnis pulsa juga. Karena waktu itu pulsa paketan paling booming nih waktu istilahnya paketan BlackBerry atau apa ya kan. Itu paling booming. Jadi ketika datang itu teman-teman yang gula ada yang gula coklat, agar-agar plus pulsanya. Akhirnya berkembang terus jadi ke bisnis ada tawaran dari organisasi mulai ngelola istilahnya itu kayak tenda terop ketika acara kampus, kemudian seragam-seragam teman-teman organisasi, konveksi dan lain-lainnya. Jadi berkembang terus kayak gitu. Perbarui terus, yang sekarang lagi apa kita perbarui. Itu semester berapa awal jualan agar-agar itu? Semester 1 atau? Semester 1. Oh, langsung jualan. Tapi nggak langsung setelah ospek langsung jual ya tak mungkin. Ya masih ambu-ambu isi adaptasi. Ya paling nggak selang 2-3 bulan lah setelah itu baru punya kenalan PD dengan teman-teman. Ngopi bareng, kumpul bareng, cangkruan dan lain sebagainya. Pernah nggak sih dicibir ketika ke kampus bawa agar-agar terus apa kuliah nggak agar-agar? Oh pernah. Gimana itu menanggapi? Ketika dicibir sih jawaban memang sakit hati tetap ada, manusiawi. Cowok tak cewek yang mencibir? Dominan cowok. Kalau cewek kemungkinan ada tapi nggak berani ngomong. Karena biasanya rasa-rasa nang buri. Gitu ya? Iya dong. Cewek. Jadi kalau cowok biasanya sebenarnya kalau dikata cibir sih nggak tahu ya, karena kita nggak tahu maksud hatinya. Biasanya kadang hanya spontan guyon. Wah lanang dodolan coklat ini bisa. Kayak gitu. Jadi ya memang sakit hati ada, Pak. Istilahnya kita benar-benar tersinggung dengan kata-kata kayak gitu, tapi jawabnya gimana? Istilahnya kalau saya bilang bales sih ya enggak, cuma lebih baik diam. Jadi lebih baik diam, gak terlalu ngereken istilahnya. Jadi lebih baik mlebu nang kelas gitu. Jadi hal itu menjadi cambuk saya bahwa istilahnya hal ejekan istilahnya, kayak kesannya merendahkan kayak gitu, itu menjadi cambuk bahwa saya buktikan kalau prestasi saya tidak hanya di dagang aja, nantinya akademis akan saya raih, dagang juga akan ada hasil kayak gitu. Mulai dari istilahnya ketika yang ngecek itu HP-nya jelek, kita dengan perkembangan bisnis kita bisa beli HP yang bagus ya kan. Dari situ tanpa kita balas mereka sudah tahu sendiri gitu. Jadi itu sih yang membuat istilahnya strategi saya untuk balas hal-hal kayak gitu supaya nggak jadi berkepanjangan, karena nggak penting banget kayak gitu. Itu kan tadi ada beberapa bisnis ya Mas Gofar ya, ada seperti coklat, agar-agar, pulsa. Sementara itu Gofar juga masih menjadi mahasiswa di Winsa. Itu gimana cara membagi waktu? Dengar-dengar juga mau mendapatkan beasiswa ya?
Kalau membagi waktu, sebenarnya membagi waktu itu tergantung kemauan kita sebenarnya. Menyempatkan segala sesuatu itu kalau konsen hanya butuh waktu 10 sampai 15 menit selesai. Mulai dari pagi, bangun pagi, misalnya setelah sholat subuh, kita siapkan aja untuk buat coklat itu hanya butuh waktu 15 menit. Sama buat agar-agar. Wong hanya sebatas air hangat, air masak, dikasih gula, dikasih agar powder itu tadi yang buat agar-agar, kemudian kita tiriskan, dinginkan, udah selesai wes, itu udah jadi, masukkan kulkas sudah dingin, sama kayak coklat kayak gitu. Nah kalau udah selesai kayak gitu kita lakukan aktivitas lainnya. Setelah itu baru kita persiapan mau kuliah, bawa buku atau apa, terus paginya kita siap-siap berangkat ke perpustakaan. Nah setelah perpustakaan, biasanya jam kuliah kan jam 9 nih ya. Nah, biasanya jam 8 itu sudah teman-teman sudah ngumpul, yang mau jualan itu, baru kita sebar, yang mau jualan siapa aja kita taruh. Nanti kayak gitu baginya. Terus kalau bisnis kayak ngerjakannya itu enggak lanjut dengan kuliahnya atau apa, enggak. Jadi kan kalau yang namanya kuliah kan ada kuliah itu SKS. Ada SKS. Dan waktu itu SKS kan bisa dirapel. Bisa dirapel. Dalam satu hari kita bisa ngerjakan berapa SKS. Nah, dan alhamdulillah dengan adanya seperti itu, saya rapel kuliah yang harusnya selama 7 hari hanya 2 hari. Full berarti? Full. Oh berarti ketika KRS-an itu di... Saya istilahnya tak gabung lah dari siji. Oh 2 hari fokus kuliah. Fokus kuliah. Selanjutnya keliling. Saking mudah kuliah. Paling mungkin Gopal kan kalau kita kan masih bingung-bingung ya. Tapi mungkin Gopal saking mudah kuliah dibuat. Saya punya konsep gini kan sudah terlatih banyak job desk sebenarnya ya. Istilahnya ya alhamdulillah terlatihnya mulai dari pesantren sih. Mulai dari banyak job desk yang tadi dijelaskan sama Mas Gus Dani tadi, pernah jadi kepala pesantren, kepala OSIS, kemudian kepala pramuka, itu dalam rentan waktu 1 tahun bareng gitu loh. Sehingga job desk itu dilakukan dan terlatih bahasa santri petah soro kamane gitu. Sehingga ketika ada model kayak gitu, saya kan berpikir ya apa caranya merampingkan kewajiban yang harusnya saya jalani dengan waktu yang panjang tapi bisa tak jalani waktu yang singkat gitu. Jadi tak rampingkan selama 2 hari, jadi 4 hari setelahnya itu free, benar-benar free dan bisa cari orderan, bisa cari konsep bisnis apa lagi, jalankan apa lagi, terus bermitra dengan siapa lagi, kayak gitu jalaninya. Oke, yang sekarang kan yang difokusi bisnis konveksi ya katanya. Nah ini masuk ke konveksi dulu awalnya gimana? Dari agar-agar terus ke konveksi, agar-agar coklat terus ke konveksi. Istilahnya nggak ada korelasi. Biasanya kan awal mula bisnis makanan itu ke kuliner nanti kan yang punya restoran agar-agar. Ini jadi ke konveksi, gimana ceritanya? Ya berawal dari relasi sih. Jadi setelah dikenal sama teman-teman kampus, organisasi. Ikut organisasi juga? Ikut organisasi juga. Mulai dari Hima, kemudian dari organisasi PMI dan lainnya itu. Kemudian dari situlah akhirnya ngembang, istilahnya teman-teman paham potensi saya karena sering diamanai dan beres, akhirnya diamanai untuk ngelola seragam angkatan waktu itu, suruh jalankan. Habis itu ya alhamdulillah laporan, dana keuangan dan semuanya beres semua. Lah saya setorkan pada yang memberikan amanah, katanya oh murah Far segitu terus beres. Akhirnya berawal dari situlah banyak kepercayaan mulai muncul. Buat seragam kan Gopar ae. Kalau buat alma mater jas dan macam sebagainya, kaos Gopar ae. Itu padahal bukan konveksi sendiri ya. Bukan. Jadi istilahnya ngesuk. Bahasa waktu itu kita ngesuk. Nah, untuk upgrade orang tua sudah memahami nih potensi anak seperti itu. Lah, di sela-sela liburan semester itu orang tua memberikan peluang, wes, gue pengen nekuni nang dunia fashion, kursusan desain. Nah, jadi liburan semester selama biasanya 3 sampai 4 bulan ya, liburan semester itu. Itu saya kursus di daerah ini Surabaya itu kursus desain, foto dan
aplikasi. Itu butuh waktu kurang lebih 3 bulan waktu itu. Yes, kursus singkat itu untuk mempertajam lagi sih gitu lah. Jadi memang memang waktu demi waktu ya hanya untuk kayak gitu, untuk nambah skill, belajar dan sebagainya kayak gitu. Memang nggak mikir istilahnya besok jadi apa, alumni ekonomi syariah nantinya jadi orang bank atau apa, kita nggak sejauh itu berpikirnya. Yang penting potensi apa yang sekarang saya jalani itu yang saya upgrade gitu aja. Itu yang membuat perlahan-lahan akhirnya tertata sendiri. Jadi meskipun banyak orang bilang, loh mas jurusannya kan harusnya ekonomi syariah, paling enggak kan tentang keuangan, tentang apa perbankan atau apa, kok non fashion, kok desain, kan itu anak DKV, desain visual, ya kan. Berarti bisa desain sendiri. Alhamdulillah bisa desain sendiri. Karena kan kalau permintaan seperti halnya kayak kaos itu kan ada desainnya gitu kan. Berarti dulu fokusnya kalau konveksi kan banyak ya, ada kaos, ada jaket, ada kayak celana dan lain sebagainya. Fokusnya di mana, Mas Gofar? Kaos, jaket, kemeja PDA kantor, kemudian jaket, alma mater. Kalau celana memang jarang, karena celana memang istilahnya biasanya setelan sama PDH-nya, sama kemejanya. Dan itu rata-rata pabrik biasanya minta. Jadi kebanyakan orderan seragam gitu ya? Seragam, kaos, kayak gitu, jaket. Banyak. Sampai akhirnya punya alat sendiri. Iya, alhamdulillah. Itu dari proses berapa lama nge-shoot tadi terus akhirnya beli alat sendiri itu berapa lama butuh waktu bisa punya modal? Waktu sebenarnya untuk memperoleh alat itu bagi saya waktu jalan ya istilahnya nggak terlalu mahal sebenarnya. Kita modal 10 juta aja udah bisa untuk punya alat untuk awal mula dulu. Istilahnya kayak mesin jahit, mesin sablon, kemudian bordir belum. Waktu itu belum. Kita masih punya konveksinya, belum ke bordirnya. Itu butuh waktu kurang lebih 6 bulan untuk punya konveksi dulu. Baru setelah jalan konveksi selama 3 tahun, 3 tahun kalau nggak 2 tahun itu. Baru ada tawaran dari perbankan mengenai kur kredit usaha rakyat yang digaungkan pemerintah itu. Itu ada tawaran kayak gitu, saya ambil untuk beli mesin. Seharga rumah itu tadi. Mahal ya. Seharga rumah mesin. Puluhan juta mesinnya. Berapa sih harganya? 250. Bukan puluhan itu, ratusan. Dapat mobil. Terus kenapa kok yakin, Par? Maksudnya Kan gini, kenapa kok bisa ngambil mesin bordir ya? Kan konveksi udah jalan. Selama saya jalankan konveksi kan sering nge-shoot bordir ke tempat bordir. Tahu nih setiap bulannya kalau saya store atau bayar ke tempat bordir itu kurang lebih ada 10-15 juta dalam 1 bulan. Nah, daripada kayak gitu kan mending buat beli mesin sendiri tapi diangsur. Nanti masuk ke kita sendiri gitu. Pendapatan masuk ke kita kayak gitu. Jadi dengan potensi adanya kayak gitu memang kita nggak langsung berani karena memang sudah ada peluang gitu loh. Daripada dikasihkan orang mendingan buat sendiri kayak gitu. Ya sambil perlahan-lahan kayak gitu. Oke. Dan itu pemasukan untuk orderan bordirnya itu berjalan terus gitu. Tahu maksudnya rutin ada pelanggannya terus gitu. Alhamdulillah ada. Jadi memang ada strateginya sendiri. Istilahnya sebelum kita berani memutuskan untuk upgrade punya mesin bordir sendiri yang mahal itu, kita memang ada potensi untuk bisa istilahnya itu BEP break even point lah sebenarnya. Untuk BEV itu bisa banget gitu istilahnya lah. Tapi saya nggak jagain itu aja. Jadi kalau jagain itu aja nggak selamanya pesanan konveksi ada. Akhirnya membuat market website sendiri yang khusus untuk bordir. Sehingga jalan dua-duanya. Pesanan dari konveksi lain terus masuk ke kita, sedangkan pesanan dari konveksi kita sendiri juga masuk ke kita. Kayak gitu. Sehingga ada
simbiosis mutualisme lah istilahnya kayak gitu. Jadi ada 2 market. semua jalan. Alhamdulillah semua akhirnya jalan. Oke. Itu Pak kan biasanya kan kalau kita menjalankan suatu bisnis, apalagi kan Mas Gofar ini dari sejak awal pertama kali berdiri ya. Itu kan banyak orang yang kadang mengeluhkan di suatu titik itu mengalami seperti kerugian, mungkin ditipu orang, atau bahkan mengalami wah ini kira-kira bisnis ini mau saya jalankan ke arah mana begitu ya. Nah itu mengalami seperti itu atau tidak? Kalau mengalami sering banget, mulai dari rugi, ditipu, wah wis nggak ada habisnya. Itu memang lika-liku lah, orang bisnis semua pernah ngerasain kayak Sing gitu. paling Mas. Yang paling ngena, Iya. Paling ngenes. Paling yang paling ngenes itu sebenarnya itu di tahun sebelum corona kemarin. 2011-an. Waktu itu memang upgrade lagi nih. Setelah kita bisnis konveksi garment, kita upgrade mau bisnis yang kulak jual setelah gitu. Jadi kita nggak usah produksi dari nol lagi. Ya, itu masa transisi yang benar-benar ngena di saya. Jadi masa transisi yang benar-benar di mana powerhouse sebuah bisnis core-nya itu mau kita sudahi, akan tetapi pijakan kita masih belum ada. Padahal konveksi yang selama ini nopang itu kita istilahnya lereni pelan-pelan. Kita mau update bisnis new yang sekarang benar-benar dihilangkan. Karena kita mau ngejar 4.0. Bisnis 4.0 yang lagi ini selain untuk kedepannya. Dan alhamdulillah sekarang sudah jalankan, dan itu yang paling ngena adalah waktu itu kan saking bingungnya pengen ngembangkan apa istilahnya kayak gitu. Jadi ya ini istilahnya ketika kita masih masih megang uang, masih banyak pendapatan, otomatis kan ide-ide selalu ada nih ya istilahnya. Mulai buka kafe waktu itu masih dan yang di sana itu di Sidoarjo. Kafe apa itu? The Cafe itu konsep antara rumah Padang dan kafe modern, kopi istilahnya kayak gitu. Jadi hanya sekarang 3 bulan. 3 bulan. Bukan, tapi aku diundang. Jadi ceritanya gini, mau buka ya, wis jalan selama hampir 2 bulan. 2 bulan sudah jalan. Terus ada edaran dari pemerintah setempat untuk kafe, restoran, rumah makan tutup selama 3 bulan. Kita harus jor-joran modal, karyawan sudah banyak, pelanggan sudah pada masuk, harus tutup. Wah, kelimpungan itu benar-benar kelimpungan. Pernah mungkin saya posting di Instagram itu ada uang 100.000, mungkin uang kenang-kenangan. Istilahnya kalau istilahnya itu bahwa uang 100.000 foto itu kenang-kenangan, saya hanya megang ini gitu. Jadi istilahnya itu titik balik yang benar-benar paling bawah itu. Paling bawah. Yang sebelumnya kan wah ini bingung ngentekno duit. Sampai kena. Jadi jor-joran kayak gitu. Ya dikata megang uang sih enggak, cuma mungkin bentuknya aset ya kan, hanya adanya aset gitu. Aset lancar, aset tak lancar kayak gitu. Tapi megang yang namanya keuangan itu ya itu hanya megang kayak gitu. Tapi memang kan istilahnya kalau kita sebagai pebisnis kalau nggak ada dana simpanan yang untuk diputar lagi kan bingung gitu. Kita mau apa lagi, wong ini kondisinya sudah down kayak gitu. Kita ya butuh suntikan dana dan sebagainya akhirnya kayak gitu. Terus itu kafe akhirnya tutup 3 bulan. Tutup 3 bulan. Kenapa kok nggak ke online-nya atau kan Sudah nyoba, karena di daerah situ belum support. Daerah mana? Sukodono. Belum support yang namanya Gojek waktu itu, GoFood. Masa sih? Iya, waktu Dulu itu. kan? Dulu. Tahun 2019 sebelum corona itu kayaknya. Itu nyoba saya. Sebenarnya wis bisa, cuma nggak ada ini laporan diterima atau apa. Ada tulisannya area Anda masih belum terdeteksi. Kan susah. Iya, padahal punya karyawan. Berapa dulu karyawannya? Waktu jalani Pas itu di kafe. Waktu kafe ada 6. Tapi yang konveksi bordir kan ada di belakang itu. Itu ada kurang lebih 5.
yang di belakang. Ada 11 karyawan. Pas tutup akhirnya karyawan ini disuruh jahit atau pulang gitu. Ya bisa masak. Anda harus ganti profesi ke bisnis saya satunya. Tapi memang bener. Iya menarik. Biasanya bos itu mikir dulu. Tapi memang tapi nggak semuanya yang kayak gitu. Nggak semua yang mau. Jadi dari yang bisnis yang di depan itu nggak jalan ya. Terus tak tawari daripada sampean nganggur, nggak ada kerjaan, terus keluar dari sini mau nggak ikut, dan kebanyakan memang nggak mau. Bukan bidangnya. Paling hanya 1-2 yang ikut. 1-2 dari ke-6 itu yang 4 yang nggak mau teruskan akhirnya karena memang dia concernnya di kuliner. Berarti benar-benar tutup. Itu waktu itu tempatnya sewa, beli atau sewa? Yang di belakang rumah itu tempat sewa. Jadi belakang itu rumah saya, yang dibuat kafe itu sewa. Nah itu yang belakang itu dulunya sewanya tanah. Terus saya bangun untuk tempat bisnis, mulai pondasi, atapnya dan lain sebagainya itu. Nah terus yang awal mulanya depan itu sebenarnya bukan untuk kuliner, tapi untuk garment waktu itu. Lah setelah pendapatan dari gambar banyak nih kan istilahnya waktu itu kan sudah dikenal banyak orang, nggak perlu di samping jalan, cukup kita balik ke belakang ke rumah yang depan khusus buat kuliner itu tadi. Ternyata Tuhan berkata lain, istilahnya apa yang kita inginkan nggak semuanya bisa tercapai, mesti ada hikmahnya di situ. Jadi ya itu setelah nggak jadi terus kulinernya kita tutup, ujung-ujungnya mesinnya balik lagi. Oh iya, benar itu. Ceritanya berarti benar menghabiskan uang. Iya. Benar menghabiskan. Iya. Terus alat-alat yang buat kafe tadi dijual. Sebagian masih ada sekarang, tapi sebagian sudah dijual. Nah, sekarang kan COVID alhamdulillah sudah mulai melandai. Ada rencana mau buka kafe kuliner lagi kah atau wis aku fokus deh? Setelah memang ada hikmahnya di sini. Jadi setelah hadirnya garment, hadirnya garment, mohon maaf, corona ya, otomatis bisnis yang harus mau saya kembangkan kan berhenti istilahnya. Itu kuliner tadi berhenti. Akhirnya konsen lagi ke bordir garment tadi. Akhirnya dengan kayak gitu akhirnya saya berpikir bahwa gini, kemungkinan kedepannya kita cari bisnis yang tidak terpengaruh oleh isu, yang tidak terpengaruh oleh istilahnya itu istilahnya bahan baku yang mudah bau, kemudian nggak terpengaruh oleh kondisi alam dan zaman. Minim resiko. Jadi akhirnya ketemulah konsep baru yaitu bisnis online, di mana bisnis online yang dimanapun kita berada kita bisa memberikan pelayanan dan bisa kirim barang. Makanan itu. Konveksi. Tetap dunia jahit menjahit tetap ada, kemudian tetap ada istilahnya barang-barang yang setidaknya ada hubungannya dengan garment lah, kayak gitu. Sampai sekarang masih fokus di situ. Masih fokus. Enggak ada kepikiran lagi buka kafe. Oke, enggak ada. Ya belajar dari pengalaman lah istilahnya. Saya pengalaman. Jadi ketika kita punya dana save, kalau dibawa ke bisnis online itu memang benar-benar kita itu mengembangkan aset. Nah, kalau di bisnis sebelumnya kayak konveksi tadi itu kan kita setelah dapat istilahnya keuntungan atau profit itu mau dibawa ke ranah mana itu enggak bingung. Masih bingung. Karena dibuat modal nggak mungkin, dalam arti modal ini sudah dicukupi sama customer, kan customer modal itu dari DP customer. Nah, tak perlu kita modal lagi gitu. Jadi benar-benar profit itu murni profit, keuntungan, sehingga bingung untuk mengelola karena dasarnya kita pengen ngembang terus. Lah setelah ketemu bisnis online, otomatis dana profit yang diperoleh itu saya tabung buat modal lagi. Istilahnya itu nyetok lagi, semakin banyak stok terus.
Nah ini yang saya temukan kayak gitu. Oke, kalau sekarang nih Mas Gofar, kalau sekarang mungkin mitra muslim ada yang bertanya gitu ya, kalau dari perjalanannya kan cukup panjang, sekarang produksinya katakanlah mungkin per bulan bisa memproduksi berapa piece? Karena kan ada banyak ya dari mulai ada kopiah juga gitu ya dan lain sebagainya. Mungkin boleh di-sharing hari ini ya, hari ini setelah itu. Proses yang begitu panjang. Iya, proses menghambur-hamburkan uang. Iya. Gimana? Alhamdulillah yang saya jalani sekarang memang upgrade dari bisnis ke bisnis yang lainnya, ketemu bisnis online, kemudian nyetok mulai dari songkok ada, sarung ada, bantal ada, dakron ada, kemeja ada, kaos ada. Itu dalam 1 bulan untuk songkok sendiri alhamdulillah bisa nyetok kurang lebih 50.000 songkok. 50.000 songkok. Sebulan. Satu bulan 50. Konsumennya sampai kemana berarti Pak? Se-Indonesia. Luar banyak ya. Luar pulau bulan banyak. 50.000. 50.000. Itu khusus songkok aja. Songkok aja. Songkok model-model peci hitam. itu produksi sendiri. Itu enggak support pabrik. Oh, support pabrik. Jadi peci hitam polos sendiri. Iya, hitam polos ada. Tapi biasanya kan merek sendiri atau merek sendiri sekarang. apa? MG official. MG. Apa itu? Ya kalau dilihat di Shopee, kita nomor 1 memang di Shopee. Nomor 1 sampean ketik songkok PCNU gitu aja udah keluar nanti. PCNU. Iya, PCNU. Songkok PCNU. hitam, songkok hitam atau PCNU di Shopee sudah Langsung nomor 1. muncul ya. Iya. Oh, oke. itu dari songkok. Kemudian ada juga apalagi ya? sarung. Sarung bantal. Sarung spray, sarung bukan bantal. sarungnya ini. Bukan. Tak kira sarungnya santri. Sarung itu bantal. sudah ada tapi sarung anak. Oh, sarung anak. Tapi dari bahan spray. Dari bahan spray itu buat sarung anak. Jadi buat sarung anak yang apa ya? Sarung instan kalau sekarang dibilang itu. Iya. Ini. Iya. Leres. Oh, ada logonya ya, logonya. Ya dong. Oh iya, ada logonya. NU Ini yang ya itu ya. ini yang Ada akun logonya. 1 ini. Kan akun saya ada 15. Custom boleh Pak gitu. Ini bisa custom kan? Bisa, sampean custom ini bisa. Misalkan ada tulisannya MID gitu bisa ya? Bisa. Oh bisa dong. Oh, bisa. Bisa dong. Tapi ada minimum order. Oh iya. Suara muslim. Oh iya, Bisa bisa ya? dong. Bisa. Oke. Ini yang akun. Ini yang paling laris itu Pak. Oh, Yang- bukan. Itu dikelola sendiri semua Mas akunnya. Ini yang nomor 1 kita. Penjualan 10.000. Yang itu nanti akun baru. Nah ini mahkota dari Indonesia. Tapi yang ngelola siapa Mas? Mulai dari awal saya. Oh, Mulai sekarang dari sudah awal ada. saya. Sekarang karyawan semua. Mulai oke. dari packing, CEO ada sendiri, admin ada sendiri. Murah, enak ya. Harganya kok Iya. murah ya? Iya dong. 13.000 sampai 17.000 loh. Iya. Oh iya kan Biasanya ini. peci hitam kan 50.000 sih. Oh bener. Nggak Dewi Iya, Whopper. khusus lah. Bisa dikulak berarti. Oh bisa banget. Berarti bisa kerjasama ya? Oh bisa. Kalau mitra muslim ingin join usaha juga bisa ya? Bisa banget. Oke, caranya? Sebenarnya kalau mau jadi reseller itu bisa saja langsung kunjungi akun Shopee kita, jualan langsung pakai Shopee. Sebenarnya kayak gini ya, Mama ada reseller nih punya Shopee, terus dia mau belanja songkok di tempat kita, ya langsung tinggal belanja di Shopee kita, terus disasarkan di alamat yang pembeli. Kirim sebagai dropshipper. Dropship. Ya itu bisa, tapi lebih relevannya lagi, lebih bagus lagi itu sebenarnya saya punya konsep kayak metode waralaba dengan modal Franchise kurang ya? lebih franchise kurang lebih 15 sampai 25 juta. Itu kita sudah siapkan akun Shopee-nya. Desain dari saya, semua dari saya, CEO dari saya, cukup duduk manis di rumah, produk dan stok kita kirim dari gudang ke rumah franchise store itu tadi, tinggal jalankan. Jadi Shopee-nya itu sudah jalan, sudah ada pembelinya, tinggal meneruskan. Nah, itu lebih enak lagi gitu loh. Jadi bisnis yang istilahnya tidak terkekang oleh waktu. Dikerjakan pulang kerja bisa, dikerjakan selepas ngurus anak atau apa bisa. Karena simple bisnisnya. Cukup naikkan produk, cukup iklan sudah beres. Semua sudah tersetting, desain sudah dari kita, kemudian foto-foto produk dari kita, stok produk ya sudah kita kirim. Kalau kehabisan, stok kita juga melimpah.
Terus Mas, keuntungannya dari bagi dua sama Mas Gofar atau dia? Kalau franchisor kan cukup bayar franchise itu tadi. Tadi. Nah, profit yang ada di Shopee ya milik. Oh, ini sama. Oh, langsung. artinya langsung. akunnya sudah diserahkan. Sudah diserahkan. Oh, gitu. Jadi kita pantau aja dari rumah. itu aja. Ngebantu gitu ya. Admin, tim CEO sudah mantau dari rumah. Tinggal Pak, Bu, ini kurang apa ya istilahnya iklannya, tolong disasarkan kayak gini, kemudian naikkan produknya kayak gini, tinggal ngarahkan aja. Bisa kamu sambil itu ya. Autopilot sudah. Autopilot banget Iya. itu. Kalau saya itu gampang, maksudnya kan sudah ini kan pekerjaan sudah. Yang terpenting itu untuk modal nikahmu itu. Aku belajar dulu berarti kan. Lah kan sahabat itu selalu dibantu gitu loh, Mas. Sebelum ditutup ya ini ya. Kan habis bisnis. Terus nikahnya waktu itu pas tahun berapa dan pas bisnisnya itu Sudah di tengah, sudah di tengah atau sudah di titik nyaman atau gitu. Kalau nikahnya kemungkinan ya istilahnya agak lupa ya. Umur 25 lah istilahnya. Ya. Di umur 25 itu sudah nikah. Kemudian kalau berada di titik mana bisnisnya itu masih menurut saya masih middle lah istilahnya. Okay. Masih belum tertata kayak saat ini, manajemen banget kayak gini gitu. Berarti nikah itu kan nggak harus nunggu sukses. Oh benar. Wah dulu. Leres. Jadi Bener. bisa sambil proses gitu. Bisa. Nah, itu sampean kandani. Oke, menarik sekali, banyak sekali hikmah ataupun juga inspirasi ya, baik itu bisnis, termasuk juga di akhir ini inspirasi untuk menikah juga gitu. Betul ya. sekali. Menikah jangan menunggu kaya, apalagi menunggu usahanya sudah besar. Lalu menunggu calonnya. Bukan menunggu calonnya, kamu laki-laki Kamu menjemput calonnya. Kan menunggu ya. Bukan, ya kamu wanita. Oke, Mas Gofar, terakhir sebagai penutup mungkin ada inspirasi atau kata atau kalimat yang menggambarkan Closing statement. sebuah usaha itu atau bisnis. Closing statement hari ini. Closing statement dari saya lebih utama adalah totalitas, optimis, semangat, dan yang paling terpenting memang apa istilahnya kembalikan pada yang maha punya, istilahnya kayak gitu. Karena sejauh mana kita mengejar harta, kita tidak akan tahu kapan kita kembali. Jadi kalau bisnis itu tadi kita buat senyaman mungkin, bisnis itu nyaman, mulai dari nyaman beribadah, nyaman mencari rezekinya, tidak dikejar-kejar, kemudian tenang, kemungkinan akan menjadi bisnis yang barokah istilahnya. Itu yang saya sarankan untuk pendengar Suara Muslim Surabaya. Amin ya rabbal alamin. Akun Shopee, akun Instagram. Instagramnya dulu. Instagram saya Ahmad Gofar Purbaya. Nah, kalau Instagram yang bisnis Instagram jadi satu. Ada sendiri juga ada, Mahkota Galeri juga ada Instagramnya. Kalau yang di akun Shopee ada Mahkota Galeri Official, Mahkota Galeria, kemudian Songkok Jiwa, dan banyak lah istilahnya. Ada 15 akun. Yang siap untuk Oke, intinya kalau mungkin ingin tahu lebih ya nanti bisa dikunjungi ya, Instagramnya bisa di follow ataupun juga bisa di DM ya. Siap. Ahmad Gofar Purbaya. Oke, gitu ya. Dan tidak terasa sudah berada di penghujung acara Mitra Muslim. Sebenarnya pengen tanya lebih panjang lagi. Tapi karena memang waktu yang membatasi kita, jadi insya Allah bisa sambung silaturahim Lain waktu. Ganti kita yang podcast ke sana. Punya podcast ya. Mampir ke situ ya. Kita tunggu ya. Kita langsung coba songkoknya. Oke, demikian saya Raga Satria. Saya Dani Rahmati. Dan saya Muhammad Septian. Terima kasih telah mendengar MI di Majelis Ikhwan Idaman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.